Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kali ini kita bisa mengikuti mata kuliah Islam di Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Ya, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang proposal penelitian kami dengan judul Analisis Strategi Dakwah Huruf Jamaah Tabligh di Sorong, Papua Barat. Nah, sebelum memasuki presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Anggota kami ada 6. Yang pertama ada Linda, Edwina, Anissa, Desita, Syaifuddin, dan yang terakhir ada Yasir. Kemudian langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Nah, latar belakang diangkatnya judul ini karena Jamaah Tabligh memiliki banyak sekali metode dakwah yang diterapkan di masyarakat. Salah satunya ada huruj. Nah, huruj ini merupakan suatu aktivitas dakwah keluar rumah yang membutuhkan waktu relatif lama hingga berbulan-bulan bagi anggota jamaah tablighnya. Nah, di sini ditemukan satu tesis karya Imam Bahrodin yang menyimpulkan bahwa aktivitas dai di Sorong itu perlu ditingkatkan karena masih memiliki hambatan internal dan eksternal. Nah, padahal diketahui bahwa Sorong merupakan salah satu kota yang dilingkupi anggota jamaah tabligh yang selalu juga mendakwahkan ajaran agama Islam. Nah, lantas bagaimana strategi dakwah huruf jamaah tabligh di kota tersebut? Nah, dari situ kita mengangkat judul Analisis Strategi Dakwah Huruf Jamaah Tabligh di Sorong, Papua Barat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zara Faras Edwina Haria. Saya akan memaparkan sedikit materi. Setelah latar belakang sudah dipaparkan, kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah metode dakwah huruf jamaah tabligh sudah sesuai dengan yang diterapkan kepada masyarakat Sorong? Yang kedua, bagaimana sikap masyarakat Sorong terhadap metode dakwah huruf jamaah tabligh? Yang ketiga yaitu, bagaimana tingkat keberhasilan metode huruf yang diterapkan di Sorong? Adapun tujuan setelah rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui dakwah jamaah tabligh yang sesuai di masyarakat Sorong. Yang kedua yaitu untuk mengetahui sikap masyarakat Sorong terhadap pengaruh metode huruf jamaah tabligh. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan metode huruf yang telah dipaparkan, yang telah diterapkan kepada masyarakat Sorong. Oke, selanjutnya yaitu manfaat penelitian kami. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan mahasiswa terhadap jamaah tabligh dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian di kemudian hari. Yang kedua, bagi masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui adanya perkembangan jamaah tabligh di Sorong dengan metode dakwah yang sesuai. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari penelitian terdahulu. Yang dari penelitian terdahulu kami menggunakan 4 sumber. Yang pertama yaitu jurnal karya M. Zainul Asrol dengan judul Strategi Dakwah Gerakan Jamaah Tabligh di Kota Pancor, yang menyimpulkan bahwa strategi dakwah jamaah tabligh di Kota Pancor ini menggunakan strategi gerakan Islam tradisional. Yang kedua menggunakan jurnal karya Azharul Amalia dengan judul Struktur Sosial Keagamaan Jamaah Tabligh di Desa Temboro, Kecamatan Keras, Kabupaten Magetan, yang menyimpulkan bahwa kegiatan jamaah tabligh pada aktivitas keagamaan itu meliputi sholat berjamaah di masjid, tahlim wa tahlun, zikir, dan dakwah. Yang ketiga
di sini menggunakan tesis karya Imam Bahrodi dengan judul Problematika Dai Distrik Teminambuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, dengan menyimpulkan bahwa gambaran dai yang terdapat di distrik Teminambuan Sorong Selatan masih sangat membutuhkan dukungan dan bimbingan pemerintah dan masyarakat. Yang keempat di sini menggunakan paper by Faris Nur with the title The Arrival Spirit of the Tabligh Jamaah in West Papua, Irian Jaya, Indonesia. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai landasan teori. Landasan teori dari proposal penelitian kelompok kami yaitu adalah mengenai jamaah tabligh dan khurud. Jamaah tabligh yaitu adalah gerakan dari global non-politik yang berfokus pada mengajak umat Islam untuk kembali mempraktekkan Islam sebagaimana dipraktekkan selama masa hidup Nabi Muhammad SAW dan khususnya dalam ritual, pakaian, dan perilaku serta pribadinya. Sedangkan khurud atau khurud fisabilillah merupakan dakwah yang dilakukan secara berpindah-pindah tempat dilakukan oleh jamaah tabligh. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 6, 9 hingga 12 orang untuk berdakwah keluar kampung halamannya dan mendatangi umat-umat di daerah lain. Bahkan aktivitas khurud dilakukan hingga mendatangi negara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jenis dalam metode penelitian di sini menggunakan penelitian kualitatif. Untuk penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu kasus, menemukan, menggambarkan, menjelaskan kualitas atau keistimewaan dalam pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan yang lain. Kemudian cara-cara dalam metode penelitian ini yaitu studi kasus di Kota Sorong, Papua Barat. Nah, di sini teknik-teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi di lingkungan tersebut, kemudian wawancara dengan audien secara langsung. Sekarang kan menggunakan teknologi komunikasi itu dengan baik menggunakan HP, menggunakan email dan lain-lain. Kemudian dokumentasi. Di sini sangat penting dalam penelitian ini dokumentasi sangatlah dibutuhkan, yaitu dengan mengambil gambar, mengambil sampel-sampel hasil penelitian. Demikian. Baik, selanjutnya rencana kerja penelitian. Insya Allah kami melakukan penelitian ini pada bulan Agustus, yang mana pada tahapan persiapan penelitian ini pada minggu pertama yaitu kami menyusun dan melakukan pengajuan judul. Kemudian pada minggu kedua kami mengajukan proposal kami dan sekaligus meminta perizinan untuk melakukan penelitian. Kemudian pada tahap pelaksanaan, yang insya Allah kami lakukan pada minggu ketiga, yaitu dengan mengumpulkan data-data pada satu minggu itu. Kemudian pada minggu keempat, kami melakukan analisis data, menganalisis data yang telah kami kumpulkan, dan sekaligus kami menyusun sebuah laporan terhadap penelitian kami. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.